Baik, adik-adik sambil menunggu yang lain gabung gitu ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. ini kelihatan ya bahan presentasi saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, di pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan MySQL. Saya rasa sih adik-adik sudah tahu lah gitu ya apa MySQL, sudah sering juga menggunakan. Tapi ya alangkah baiknya kita review saja gitu ya. Bagaimana MySQL itu. Nah, silakan sambil mendengarkan kuliah dari saya, silakan sambil di-download dan isi absennya di LMS. Nah, di pengenalan MySQL ini gitu ya, tujuannya apa gitu ya, mahasiswa dapat adik-adik dapat mengetahui dasar bahasa SQL ya. SQL ini query apa, struktur query language ya. Nah, ini ada outline-nya. Di pendahuluan kemarin itu di pertemuan pertama gitu ya sudah saya sampaikan apa saja yang akan dibahas. Kemudian di pertemuan kedua pengenalan MySQL kita akan membahas mengenai struktur query language ya atau SQL command. Nah, bentar ya, ada yang gabung lagi. Nah, di pertemuan kali ini di dalam SQL command itu ada yang namanya data definition language DDL dan data manipulation language DML ya. Ini bukan MDL tapi DML. Nah, data definition language itu contohnya ya create, alter, dan drop. Kemudian di DML, data manipulation language, ada select, insert, update, dan delete. Dan sebenarnya ada lagi ya, nanti kita lihat ada lagi jenis-jenis bahasa pada SQL language. Tapi pada kesempatan kali ini, karena nama kita masih pengenalan, dan memang yang banyak dipakainya gitu ya, DDL dan DML. Ini ada jenis bahasa SQL, ada data definition language atau DDL, kemudian ada data manipulation language DML, ada data control language DCL, dan ada transaction language. Tapi karena ini masih pengenalan, kita bahas saja gitu ya. Karena masih ada yang bergabung. Nanti di akhir sesi ada tugas ya. Ada tugas, itu seperti apa tugasnya nanti kita lihat. Nah, ini ada jenis bahasa SQL, SQL command, ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Memang yang banyak digunakan biasanya untuk mengquerykan ya, mengquerykan database biasanya DDL dan DML. Untuk DCL dan TCL memang jarang digunakan. Maka di dasar pengenalan basis data ini saya akan membahas mengenai salah satunya saja gitu ya, tidak sampai semuanya. Bentar, masih ada yang gabung. Nah, apa ini maksud dengan DDL ya? Data definition language itu digunakan untuk mendefinisikan, untuk membuat, menghapus, mengubah objek dalam database. Contohnya create, klausa create, klausa drop, dan klausa alter. Nah, kemudian data manipulation language gitu. Maksudnya apa? Maksudnya perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi atau merubah data dalam tabel. Ada insert, update, delete, dan select. Hari ini mohon maaf ya, ada yang terjeda gitu karena masih ada yang bergabung.
Dan ini memang banyak yang digunakan gitu ya. Ini salah satu bahasa SQL command yang sering digunakan gitu ya. Insert, update, delete, dan select. Kalau istilahnya ada CRUD ya. Delete, read, update, apa CRUD itu? CRUD apa adik-adik? Create ya. Create, read, update, dan delete. Nah, kalau kita membuat table gitu, biasanya kita harus mendefinisikan bahwasanya table atau kolom itu harus mempunyai tipe data ya. Maksudnya tipe data field itu apa gitu ya? Data yang terdapat pada table berupa field-field yang berisi nilai dari data tersebut. Kemudian nilai dari data field tersebut memiliki tipe data sendiri ya. Misalnya integer, float, date, kemudian date time, karakter, varchar, blob, dan long blob. Kalau blob ini biasa digunakan untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ada. Blob atau long blob ini? Ini yang sering menggunakan database, blob biasanya. Salah satunya file ya. Buat file atau file yang besar ya, tag dengan panjang maksimum ya. Atau biasanya kalau mau menyimpan ini ya, menyimpan apa? Gambar ya. Biasanya untuk menyimpan gambar juga bisa blob. Nah, kemudian kalau npm itu kan biasanya integer ya. Nah, kalau alamat biasanya varchar atau karakter gitu. Nah, di sini ada perintah create. Sebenarnya ini terjeda terus karena masih ada yang gabung. Di sini ada perintah create untuk membuat sebuah database. Contohnya seperti apa gitu ya, perintah untuk membuat database baru, create database, kemudian diikuti dengan nama database dan diakhiri dengan titik koma ya, titik koma. Misalnya create database if not exist academic. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah database akademik. Kita menggunakan klausa create. Kemudian ada lagi setelah kita membuat database akademik, misalnya kita akan melihat database yang ada di dalam MySQL itu ya. Itu bisa kita ketikkan show database, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Biasanya kalau kita mengquerykan, biasanya memang suka lupa ya, suka lupa untuk mengakhiri perintah dengan titik koma. Nah, ada lagi perintah untuk mengaktifkan sebuah database menggunakan perintah berikut ya. Biasanya kalau misalkan kita akan mengganti direktori ya, biasanya misalkan kita ada di direktori MySQL, kemudian kita akan mengganti direktori ke database akademik. Itu menggunakan perintah use ya. Use nama database. Contoh, kita akan berganti direktori ke database akademik menggunakan kalau saya use akademik kemudian titik koma. Nah, setelah itu misalkan di dalam database akademik itu kita akan melihat tabel apa yang telah ada kan menggunakan perintah atau klausa show table. Ini juga ada create table. Misalnya di sini untuk membuat tabel baru ya. Bentar, masih ada yang bergabung. Create table, kemudian diikuti dengan nama table, diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, kemudian di dalam kurung itu ada struktur table diakhiri dengan titik koma.
Nah, di sini ada contohnya gitu ya, misalkan di dalam database akademik yang tadi kita buat, kita akan membuat tabel mahasiswa ya, dengan kolom atau field NPM, nama, alamat, jurusan, dan usia. Kemudian misalnya NPM itu tipe datanya integer, integer 6 digit ya. Not null itu tidak boleh kosong, dan NPM itu menjadi primary key. Benar, ada yang bergabung. Nah, kemudian nama ya, nama itu bisa karakter ya, bisa karakter. Karakter dengan 40 digit ya, not null. Kemudian alamat juga bisa karakter, tipe datanya karakter 100 digit, not null. Kemudian sampai usia, usia tipe datanya integer ya, 2 digit. Nah, memang usia kan jarang sekarang ya, sampai yang 3 digit ya, 100 tahun biasanya paling uh, paling besar pun ya 90 tahun. Kira-kira dari sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Saya rasa mudah ya, karena adik-adik udah sering lah, apalagi semester kemarin kan sudah mengambil database ya, mengambil dasar basis data gitu ya. Saya rasa tidak terlalu sulit. Apalagi kan IF ya, IF itu programmer ya, pasti sering apa, bikin web ataupun apa itulah gitu ya. Sering membuat program-program sederhana yang melibatkan database ya. IF itu udah terbiasa gitu ya, karena memang programmer ya. Nah, ini ada drop gitu ya, misalkan kita, tapi drop ini biasanya jarang digunakan ya. Nah, memang kalau tidak terlalu urgent sih biasanya kalau drop ini jarang digunakan. Misalnya kita akan menghapus database akademik ya, drop database akademik. Kemudian kita akan menghapus tabel mahasiswa, drop tabel mahasiswa. Nah, kemudian ada alter ya. Alter itu perintah untuk merubah objek dalam database. Misalkan di sini ada alter tabel mahasiswa add alamat dengan tipe data parcial. Misalkan dalam tabel mahasiswa kita akan menambahkan field atau field atau kolom alamat ya dengan tipe data parcial. Atau bisa juga gitu ya, kita akan menghapus kolom daripada alamat menggunakan alter ya. Ntar masih ada yang bergabung. Dan alter ini pun biasanya jarang gitu ya, jarang digunakan. Tetapi memang biasanya kalau kita biasanya kalau misalkan ada permintaan ya, permintaan dari klien biasanya, kalau misalkan dari klien itu menginginkan database kita ya ditambahkan alamat misalnya, alamat biasanya menggunakan alter ya. Nah, ini bagaimana untuk melihat struktur daripada tabel yang telah kita buat ya, menggunakan perintah des ya. Des nama tabel. Di sini kita akan melihat tabel dari tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Nah, nanti di sana akan dimunculkan gitu ya outputnya. Deskripsi ya, deskripsi daripada tabel mahasiswa. Fieldnya apa saja, kemudian tipenya, kemudian null atau tidak null gitu ya, null atau not null, kemudian primary key-nya ya. Bentar, masih ada yang ini di bawah juga ada catatan gitu ya, counter biasanya kalau di MySQL itu kalau misalkan kalau di apa di
di command prompt ya, di command prompt itu biasanya untuk membersihkan layar itu kan CLS ya, perintah CLS. Nah, biasanya kalau misalkan untuk setelah apa kita ketikkan gitu ya, banyak sekali datanya di dalam di dalam terminal MySQL. Untuk membersihkannya pakai Ctrl L ya, perintah Ctrl L. Kalau di Linux itu biasanya menggunakan perintah clear ya, clear. Kalau di command prompt biasanya menggunakan perintah CLS. Ini ada DML ya, data manipulation language. Ada insert, update, delete, dan select. Nah, perintah insert digunakan untuk memasukkan data pada table. Di sini ada ya, menggunakan tambahan ya, kalau bisa into ya, insert, into, nama table, value-nya gitu ya, kolom 1, kolom 2, sampai kolom ke N. Nah, misalkan di sini kita akan menginsert ya, menginsert data-data ke dalam tabel mahasiswa. Insert into mahasiswa, value-nya apa, nilainya apa gitu ya. NPM-nya 192030 dengan nama Muhammad Permana. Kemudian alamatnya Jalan Jakarta 45 Bandung dan jurusannya informatika, usianya 20. Nah, ada juga select ya, biasanya, nah ini biasanya adik-adik yang nanti akan berprofesi sebagai apa ya, sebagai data engineer, biasanya ini sering sekali gitu ya menggunakan perintah select ya, perintah select gitu ya. Untuk misalkan di dalam apa ya, kalau misalkan web developer pun biasanya gitu ya, web developer banyak menggunakan perintah select ya. Nah, di sini saya contohkan select, kemudian tanda bintang, from, nama table. Nah, select tanda bintang from table mahasiswa. Nanti akan ditampilkan semua data yang ada di table mahasiswa. Nah, bagaimana kalau kita misalkan hanya ingin menampilkan kolom NPM dan kolom nama ya? Nanti ada clause-aware ya, seperti ini. Ataupun tidak menggunakan clause-aware. Kita select gitu ya, select nama field 1, field 2, from nama table. Kita di sini mengquery ya, mengquerykan kolom NPM nama dari table mahasiswa. Nah, ada lagi yang namanya TML update ya, berfungsi untuk merubah nilai data daripada suatu table. Update nama table set, kemudian menambahkan clause set ya, nama file, kemudian nama field, kemudian nilai baru ya. Saya rasa tidak terlalu inilah gitu ya. Nah, ini juga menggunakan clause-aware ya. Sebenarnya di select ini gitu ya, select npm nama from mahasiswa where gitu ya, bisa menggunakan clause-aware. Where nama misalkan Muhammad Purnamana ya. Where itu kalau di pemrograman kondisi if ya, if, kondisi if. Ya kan ada yang bertanya sampai sini, adik-adik? Saya rasa mudah ya, karena adik-adik saya yakin lah udah pernah mengikuti apa database ya, basis data dasar gitu ya. Tapi mungkin nanti yang sedikit ini di NoSQL ya. Tapi memang sebelum beranjak ke NoSQL ya harus tahu gitu ya dasar-dasar daripada SQL ya. Bahkan ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas gitu ya. Ini ada yang chat nih, siapa? Oh ini ya, Ruth ya, read, update, dan delete betul ya, dari Lutfi Imam Maulana. Saya rasa tidak terlalu inilah, tidak terlalu ini ya, masih dasar gitu ya. Tidak terlalu sulit. Nah, kemudian ya Dede ada tugas ya. Tugasnya udah di-download belum, Dede?
Jadi memang nanti tugasnya banyaknya studi kasus gitu ya. Nanti ada studi kasus, tugasnya itu ada akademik, membuat database akademik, nanti juga ada studi kasus untuk membuat database perpustakaan, kemudian rumah sakit, dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada tugas gitu ya. Ini membuat database akademik ya. Saya ambil gambarnya dari internet ya, nanti source-nya ada di bawah gitu ya, dari mana sumbernya. Hanya kita akan membuat sebuah basis data akademik di mana di dalamnya ada tabel jurusan, kemudian ruang kuliah, mata kuliah, mahasiswa, dosen, dan prasyarat ya. Nah, nanti buat rancangan basis data akademik tersebut seperti pada gambar di atas. Kemudian gunakan perintah des ya untuk melihat deskripsi dari setiap tabel. Di sini ada contohnya gitu ya, bagaimana gitu. Ini saya buat di dalam apa? Di dalam VirtualBox ya, MySQL apa? Linux mesin virtual gitu ya. Nah, nanti adik-adik gimana? Udah bisa diinstal Linux-nya? Adik-adik VirtualBox-nya? Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Gimana? Bisa, Pak. Kalau saya mah pakai Docker, Pak. Pakai Docker ya, boleh pakai Docker. Pakai Docker. Pakai Docker. Saya rasa sih kalau IF ya udah bisa ya, pasti bisa gitu ya. Memang kalau kemarin itu SI ya ada beberapa yang trouble gitu ya. Ya tidak apa gitu ya, menggunakan MySQL di Windows ya. Asal terminal ya, jangan pakai XAMPP gitu ya. Kalau XAMPP itu kan dia berbasis web gitu ya, user friendly. Nah, harapannya memang nanti diketikkan di konsol ya, di konsol. Lebih baik ya menggunakan MySQL di mesin virtual. Pakai Docker juga tidak apa. Nah, nanti kirim ya tugasnya ke email saya gitu ya, abdul@bandung.ac.id. Paling lambat sebelum pertemuan ketiga ya. Saya rasa sih kali ini masih dasar ya, tidak terlalu sulit karena adik-adik udah pernah mengikuti dasar basis data. Sampai di sini kira-kira yang ditanyakan adik-adik? Tidak ada ya. Alhamdulillah udah pada ngerti semua, gampang ya. Apalagi tugasnya ini masih mudah gitu ya, masih mudah, bukan pemrograman lah. Bukan pemrograman, cuma membuat database aja gitu kan, kemudian screenshot ya, deskripsinya seperti apa gitu ya database. Saya rasa mudah lah. Kalau tidak ada pertanyaan, karena udah terlalu malam ya, yang udah pulang kerja itu lumayan terasa ya, gitu ya, terasa capeknya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan pun gitu ya, silakan nanti di grup ya, di grup atau di Japri ya, silakan. Iya, Pak. Mungkin itu yang bisa sampaikan adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.